Selanjutnya soal nomor 6. Tetapan kenaikan titik didih berarti KB 0,52. Larutan A dibuat dengan melarutkan GP-nya adalah 10,3 gram, NaBr, Mr-nya adalah 103, GP-nya adalah 500 gram air. Kemudian larutan B CaCl2, P-nya GT-nya dulu aja. GT-nya adalah 5,55, MR-nya 111, GP-nya adalah 500. Kedua senyawa terionisasi sempurna, berarti alfa sama dengan 1, alfa sama dengan 1. Berarti elektrolit kuat. Yang ditanyakan adalah perbandingan delta TB. Delta TBA dibanding delta TBB. Rumusnya MKBI. MKBI. KB-nya bisa kita coret karena sama. Kemudian gram terlarutnya, ini GT ya harusnya ya. GT dari larutan A adalah 10,3 dibagi 103 dikali 1000 per GP dikali I. I-nya kalau kuat I sama dengan N. N dari NaBr, Na-nya 1, Br-nya 1, berarti 2 dibagi 5,55 per 111 dikali 1000 per GP dikali I-nya berapa? Ca-nya 1, Cl-nya 2, berarti 3. Ini sama, GP-nya sama-sama 500 gram, berarti bisa dicoret. Sehingga nanti akan didapatkan 0,1 dibagi 0,05, maka 2/1. Jadi nanti jawabannya adalah E, 2/1. Soal nomor 7. Sebanyak etilen glikol dilarutkan dalam air. Etilen glikolnya berarti terlarut, berarti GT 620 gram, MR 62, GP 5 kilo, KF-nya 1,86. Yang ditanyakan adalah titik beku larutan. Titik beku itu apa? TF. TF punya rumus TF0 dikurangi delta TF. TF0-nya karena dia di air berarti nanti TF0-nya karena di air berarti nanti 0 dikurangi delta TF. Sekarang kita cari dulu delta TF-nya. Rumusnya adalah M KF dikali I enggak? Tadi etilen glikol ya, enggak usah. Berarti 620 dibagi 62 dikali 1000 dibagi 60 dibagi 5000. Coret-coret. Nanti akan didapatkan 3,72 derajat Celcius. Jadi TF-nya adalah minus 3,72 derajat Celcius. Jawabannya adalah dadu. Nomor 8. Sebanyak C12H46 dilarutkan dalam CCl. Berarti 6,2 itu adalah gram terlarut. 6,2 gram. Punyanya C22H46. MR-nya 310. Dilarutkan dalam 77 gram CCl4. Tekanan uap murni CCl4 itu adalah P0 0,130 atm. Maka penurunan tekanan uap larutan yang ditanyain adalah delta P. Delta P itu punya rumus Delta P itu memiliki rumus XT dikali P0. Perlu dikali I enggak? Enggak perlu karena non elektrolit.
XP terdiri dari NT plus NP dikali P0. Biar nggak terlalu rumit, kita hitung dulu NT. Gram terlarutnya 6,2 dibagi MR 310. Nanti akan didapatkan 0,02. Sekarang NP 77 dibagi CCl 4, itu MR-nya 154. Jadi soal ya. 0,5, berarti nanti tinggal dimasukkan saja 0,02 dibagi 0,02 ditambah 0,5 dikali 0,130. Nanti akan didapatkan 0,005 ATM. Jawaban yang tepat adalah B. Next, nomor 9. Larutan zat X non-elektrolit tidak mudah menguap dalam satu heksana. Heksananya berarti pelarut, non-elektrolit zat X-nya adalah terlarut. Berarti GT-nya 113,5. Non-elektrolit tidak mudah menguap dalam 1 mol heksana. 1 mol. Kemudian memiliki tekanan uap yang sama dengan larutan 1 mol. Tekanannya sama antara PX sama PN. Di dalam 1 mol non-elektrolit di dalam 4 mol heksana. Jadi kalau yang tadi itu 1 mol heksana, 1 mol heksana. Jadi tekanannya itu sama di dalam tadi yang GT 133,5, terus dia punya heksananya 1 mol, itu tekanannya sama dengan yang 1 mol Zn non elektrolitnya di dalam 4 mol heksana. Yang ditanyakan adalah MRX. Oke, ini perlu penalaran, coba perhatikan. Tekanannya sama di dalam 1 mol non-elektrolit dengan dalam 4 mol heksana. Artinya yang ini, yang bagian ini, itu kan berapa mol non-elektrolit berarti, ya kan? Berarti kan tinggal dibagi 4. Jadi kalau misalkan di sini 1 sama 4, di sini 1 sama 4-nya di sini. Jadi gampangannya 4 mol heksana itu punya 1 mol non-elektrolit. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah 1 mol heksana, berarti jumlah mol non-elektrolitnya berapa? 1/4 mol. Ya enggak? Di dalam 4 mol heksana ada 1 mol non-elektrolit. Di dalam 1 mol heksana berarti 1/4 mol non-elektrolit. Berarti kita bisa tulis mol sama dengan gram per mr. Zx ya. Berarti 1/4 sama dengan gramnya di per mr. Maka mr sama dengan 534. 534 jawabannya dadu. Selanjutnya nomor 10. Gula 0,1 mol natrium klorida NaCl ya. 0,1 juga natrium sulfat Na2SO4 0,1 juga. Masing-masing dilarutkan di dalam 1 liter air dengan rho-nya 1 gram per mili. Jika penurunan titik beku larutan gula, penurunan titik beku delta TF dari gula itu adalah T derajat Celcius, maka titik beku larutan natrium klorida dan natrium sulfat berturut-turut NaCl dan Na2SO4. Oke. Seperti tadi kalau diketahui rho, kita hitung dulu.
Rho sama dengan M per V. Berarti kita bisa cari M-nya. Rho dikali V. Rho-nya adalah 1, volumenya adalah 1 liter. Berarti 1000 mili. Karena Rho-nya itu satuannya gram per mili. Berarti masanya adalah 1000 gram. Itu adalah massa pelarutnya. Kita hitung dulu delta TF dari gula. M dikali KF tanpa I karena non-elektrolit. T sama dengan mol dikali 1000 per gram pelarutnya, 1000 juga, kali KF. Molnya 0,1 dikali KF sama dengan T. Jadi T per 0,1 sama dengan KF, atau 10T sama dengan KF. Jadi kita cari KF-nya dulu. Setelah itu kita mau cari delta TF NaCl. M KF dikali I. M itu kan tadi mol, kemudian dikali 1000 per gram pelarut, 1000 juga. Jadi gak usah kita tulis ya, langsung aja mol dikali KF dikali I-nya. Karena NaCl itu adalah elektrolit kuat, maka I sama dengan N. Kita hitung nih N-nya. N-nya adalah Na-nya 1, Cl-nya 1, berarti N-nya adalah 2. Maka 0,1 dikali 2 dikali 10T. Hasilnya 2T. Kemudian kalau delta TF dari Na2SO4, dia juga asam kuat. Garam kuat ya. Jadi nanti I-nya sama dengan 2. MKFI. I-nya itu sama dengan N. Kita cek dulu N-nya. N-nya itu Na-nya ada 2, SO4-nya ada 1. Berarti I-nya nanti 3 karena N-nya juga 3. Maka langsung aja N dikali KF dikali I-nya berapa tadi? 3 ya. Sesuai nilai N-nya. Molnya adalah 0,1, KF-nya adalah 10T yang tadi kita cari, dikali 3. Maka hasilnya 3T. Jadi jawaban yang benar itu adalah dadu.